Perkenalkan, nama saya Stefanus Desandro Caidi. Hari ini saya akan menjawab 4 pertanyaan menurut Alkitab dan menurut jurnal. Nah, pertama-tama, nama saya Stefanus Desandro Caidi dengan NIM 22G10048. Mari hari ini kita mulai dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, menolong Kau lindungi kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan, dan jauhkanlah kami dari iblis yang dapat menggoda kami dari keserakahan dan kejahatan. Lindungilah kami dari segala bahaya, dan lindungilah kami dari semua hal-hal yang dapat membahayakan orang di sekitar kami juga. Dan berkatilah keluarga-keluarga kami pada pagi ini. Jauhkanlah mereka dari orang-orang jahat. Semoga Tuhan Engkau memberkati kami dengan pengampunan dan keselamatan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, marilah kita mulai dengan greed. Keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta. Ada berbagai himbauan dalam Alkitab yang terkait keserakahan dan keinginan menerima harta. Yesus mengimbau. Nah, keserakahan serta ketamakan adalah perangkap yang membinasakan. Nah, dalam Timotius ayat 6 pasal 9 dan 10 dan juga pasal 17 sampai 18 berkata akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan umat Kristen dihimbau jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan, keinginan memiliki milik orang lain, atau keinginan yang melebihi adalah keserakahan adalah berhala. Dan Lukas ayat 12 pasal 15 juga berkata, katanya lagi pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Nah, untuk krisis menurut Juna adalah penggusuran yang meluas, penyitaan, pengangguran berkepanjangan, runtuhnya pasar saham global, kegagalan bisnis utama, dan penurunan aktivitas ekonomi, resesi global, dan krisis utang negara Eropa. Ada banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim terjadi terutama karena peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia hingga terjadinya kelangkaan air dan akhirnya adanya kelangkaan pangan. Dari atas terbukti bahwa risiko global yang teratas kita hadapi saat ini dapat secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan tanpa hambatan keserakahan perpanjangan diri manusia yang kronis. Keserakahan kronis tidak terbebani dari beberapa institusi elit yang telah menyebabkan malapetaka dan penderitaan yang meluas di tingkat global. Meskipun keserakahan tidak dianalisis di tingkat komunitas, itu adalah rasional untuk menyimpulkan bahwa keserakahan dapat menyebabkan hasil negatif di tingkat komunitas. Nah, untuk kaus, dikatakan bahwa keserakahan memiliki biologis, fisiologis, dan sosiologis drive. Konsep keserakahan dan perilaku serakah dapat menyebutkan bahwa ada yang buat korelasi antara gaya keterikatan negatif awal dan perilaku serakah. Untuk solution, kita itu hanya dapat bersabda dengan Tuhan, membuat kita sadar, dan untuk menghilangkan rasa nafsu tersebut, kita percaya dengan sesama. Kita manusia saling bantu, saling menolong, dan juga percaya dengan Tuhan. Nah, apa itu solution? Solution itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah seperti keserakahan atau cara untuk menyelesaikan sesuatu yang kita hadapi. Nah, kenapa kita harus cari solusi? Solusi itu agar kita tidak terjerat dengan dosa, tidak terjerat dengan iblis yang menggoda kita untuk melakukan kejahatan dan keserakahan itu tersebut. Nah, dalam Matius ayat 6 dari pasal 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar dan serta mencurinya. Nah, jika Bapak tanya apa itu ngengat, atau teman-teman tanya apa itu ngengat, ngengat itu seperti serangga atau seperti hal-hal kecil yang biasa bisa merusak sesuatu, seperti rayap, mungkin beberapa hewan lain.
Nah, sekian terima kasih dari saya.